Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan kemarin kita telah membaca tentang bejana yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang musyrik. Apa kesimpulannya dari pelajaran yang kita ambil kemarin? Hadis yang pertama. Sucinya kulit bangkai yang telah ditolak itu sebenarnya disepakati para mereka berselisih pada kulit bangkai yang anjing dan babi. Yang pertama mengatakan tetap suci karena mereka berkali-kali dengan pengumuman hadis. Kemudian yang kedua bahwasanya kulit anjing dan babi yang bangkai itu misalnya dia tidak suci karena mengangkatnya. Kemudian pendapat yang ketiga bahwasanya yang suci itu hanya kulit anjing saja dari sama. Dan babi tidak karena dia menganggap najis. Kemudian yang keempat pendapat yang ketiga bahwasanya yang suci itu hanya kulit bangkai pada hewan yang dimakan dagingnya, ataupun tidak yang dimakan itu tidak suci. Kemudian pendapat yang artinya bahwasanya berarti pada kulit bangkai yang dimakan dagingnya saja. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Itu kesimpulan yang kemarin. Kalau apa yang disampaikan oleh beliau hafizallahu taala itu zahirul adillah, yaitu apa? Yang tampak dari dalil-dalil yaitu apa? Sucinya semua kulit bangkai yang disamak. Kemudian dibatasi dengan yaitu kulit bangkai yang dimakan dagingnya. Ini yang untuk sebagai bentuk kehati-hatian. Adapun kalau khinzir dan kalab, yaitu bahasa apa? Babi dan anjing itu apa? Tidak suci walaupun apa disucikan atau walaupun disamak. Kesimpulan yang kemarin Suhail yang menyebutkan perselisihan pendapat di antara kalangan para ulama. Alhamdulillah telah disebutkan tentang perselisihan di antara mereka. Hadisnya ada yang hafal? Yang kemarin satu saja. An Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bu'itha biham faqad qala akhrajahu Muslim wa arba'ati ayman hadin jibril wa Salamah ibn Muhammad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibabu tuhurul ibabu ihabul julud Ibabu juludil maitati tahuruha sahahul Ibnu Hibban wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syati yuhuna faqala law akhadtum ihaba faqalu innaha maitatun faqala a'idhu taharaha yutahhiruha ma'u wal farad akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa an sudah 3 ini. Jazakallah khair, barakallahu. Ini akan membantu nanti untuk antum dalam berbicara dalam dalam banyak perkara. Insyaallah. Dan saya sekali lagi tidak mengharuskan tapi kalau ada salah satu yang baca itu nikmat yang mengingatkan kita juga mengingat atau menghafal dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jazakallah khair Ahmad. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang ke-23
Siapa yang membaca? Ini. قال مسند رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر حتى اخذ مكان شعبي سلسله من فضه اخرجه البخاري. Jazakallah khair. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna qadahan Nabi SAW inkasara, itu bahasanya apa? Gelasnya Rasulullah SAW itu apa? Ya, pecah. Qad takhadha makana si'ab silsilatan min fiddah. Kemudian beliau SAW mengambil apa? Ya, bagian yang retak, ya, itu dengan menggunakan apa? Silsilah apa? Ya, seperti apa? Rantai. Tapi mestinya apa? Di sini kecil. Min fiddah, dari apa? Dari perak. Ya, akhrajahul Bukhari. Kemudian dalam riwayat Bukhari dikatakan apa? Di situ, ya, qala Asim ra'aitul qadaha wa syaribtu fihi. Ya, Asim berkata, aku melihat gelas tersebut lalu kupergunakan untuk apa? Untuk minum. Ya, mencari berkah, tapi berkah yang disyariatkan, yaitu berkah dari apa? Apa yang ya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan mencari keberkahan yang tidak disyariatkan, bahkan menyelisih syariat. Jadi dalam hadis Anas ini bahasanya apa? Ya, gelasnya Rasulullah SAW itu pecah. Ya, gambarannya gelas atau tempat minum. Kalau mungkin dahulu apa pecah, enggak, mungkin gambarannya apa? Yang sekiranya tempat minum yang di situ apa? Ya, bisa ditambal. Ya, bisa ditambal. Ya, yaitu qadah. Atau kita karena untuk memudahkan saja dalam ya mengartikan. Karena itu adalah namanya tempat minum. Kemudian ya qala syarih hafizallahu taala tahrijul hadis Anas rawal Bukhari. Ya, jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kemudian fikul hadis, ya, pembahasan hadis atau fikih hadisnya, al-masatul ula tadbib atau talhim, itu al-ina'i bil fiddah, itu terkait dengan apa? Menambal. Ya, menambal, jadi tadbib itu juga ya sama talhim itu satu makna. Ya, makanya misalnya apa itu? Laham. Ya, tukang las itu bisa dinamakan apa? Ya, tukang tambal, maksudnya dalam hal menambal apa misalnya? Ya, yang terkait dengannya. Ya, misalnya menambal bagian yang di situ misalnya ada lubang kemudian ditutup dengan apa? Ya, bahan yang mereka gunakan. Jadi laham itu misalnya tukang tambal, tapi tambal yang terkait dengan las. Ya, jadi tadbib dan talhim ini satu makna, yaitu al-ina bil fiddah. Bagaimana hukum tentang ya menambal bejana dengan apa? Atau menambal gelas. Ya, ini gelasnya ya jangan gimana kaca bisa ditambal. Tapi intinya apa? Situ tempat yang digunakan untuk minum, kemudian di sana ada apa? Ya, bisa ditambal. Ya, bil fiddah. Itu dengan menggunakan apa? Perak. As-sahih alladhi alaihi jumhur ahli ilm, dan yang sahih ya atau rajih menurut kebanyakan para ulama, annahu yajuzu istihdamul ina al-mudabbab ya bil fiddah indal hajah. Itu bahasanya apa? Boleh menambal atau boleh menggunakan ya bejana yang ditambal dengan apa? Fiddah. Karena kita akan sampaikan di sini terkait dengan apa? Tambalan dari fiddah.
Ya, kemarin apa tentang penggunaan apa tempat minum itu aniyah terbuat dari fiddah itu masuk dalam larangan. Ya, dalam larangan karena itu adalah ilahnya, sebabnya adalah apa? Lahum fid dunya, yaitu orang orang apa namanya? Orang kafir di dunia, dan lakum fil akhirah, untuk kalian wahai kaum muslimin itu di akhirat. Ya. Sekarang tambalan, kalau namanya tambalan berarti jumlahnya dalam kadarnya apa? Kecil sedikit, ya. Makanya yaitu al-mudabbab bil fiddah ingdal hajah. Ini apa? Menunjukkan bolehnya ya menambal ya bejana atau tempat minum dengan menggunakan apa namanya? Perak yang sedikit ya karena adanya kebutuhan. Yaitu ay alladhi insyaqqah. Itu adalah yang apa? Retak. Ya. Fasudda hadza syak. Kemudian apa? Ditambal atau ditutup. Ya. Apa? Ditutup retak ini. Ya, fasudda ya. Sadda ya apa? Suddul khalal. Ketika mau sholat dikatakan suddul khalal, maksudnya apa? Tutuplah apa? Celah. Ya, sad itu bermakna apa? Menutup. Ya, fasudda hadza syak. Kemudian apa? Warubito, kemudian digabungkan baina ajzaihi bimadatin minal fiddah. Itu tadi bentuk kayak rantai yang dibikin kecil-kecil, kemudian apa intinya apa? Ya ditalhim atau ditadbib seperti itu. Yaitu ditambal. Faqad dzakara Anas ya, Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Bahwasanya apa? Ya tempat minum ya Rasulullah SAW itu ya retak atau pecah. Fattakhadha makana sa'ab silsilatan min fiddah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengambil apa tempat retak tersebut, yaitu silsilah min fiddah. Yaitu adalah makan asyak al-munkasir, yaitu makan tempat retak yang yang pecah, atau intinya apa? Makan retaknya di situ, tempat retaknya, yaitu silsilah min fiddah. Hatta yulahham, ya sehingga apa? Ditambal wa yusad, dan apa? Ditutup, yaitu apa? Makan al-inkisar, yaitu tempat pecahnya atau tempat retaknya. Nah, di sini hukumnya bagaimana? Wa hadza mustasna min umumin nahyi. Ini adalah perkara yang apa? Diperkecualikan dari apa? Umumnya larangan. Dari hadis-hadis yang kita telah baca sebelumnya, anistihdami aniyatil fiddah. Dari tentang apa? Penggunaan ya bejana yang terbuat dari apa? Fiddah. Ya fayajuz istihdamul ina al-mudabbab, maka boleh ya menggunakan bejana yang ditambal dengan apa? Bil fiddah ya fil akal wasyurab wal wudu minhu, yaitu untuk makan, minum, dan juga apa? Ya, untuk berwudu. Bisa dipahami ini? Ya, mudah. Kemudian al-masalatu tsaniyah tadbibul ina bidhahab, yaitu menambal bejana itu dengan menggunakan emas. Ya. As-sahih alladzi alaihi jumhur ahli ilm, dan yang sahih menurut pendapatnya ya jumhur dari ulama, annahu la yajuz at-tadbib bidhahab. Ya, bahasanya tidak boleh, yaitu menambal dengan apa? Dengan emas. Maka apa? Fala yusaddul kasr, ya tidak boleh ya ditutup, yaitu pecah ya suatu yang pecah, wayulaham ya atau ditambal al-makan al-maksur, yaitu tempat yang apa? Yang pecah atau retak, bil ina bidhahab li amrain, ya karena dua perkara, ada dua hal. Yang pertama, annal asla at-tahrim, bahwasanya asal itu adalah tahrim, ya bahwasanya asal tentang apa? Asal penggunaan emas yaitu dalam bejana ya seperti itu adalah haram hukumnya, ya dalam larangan atau al-asla fin nahyi itu memberikan faedah apa? Ya tahrim. Wa inna mastatna ma jaa fihi ad-dalil, ya dan hanya saja dikeluarkan ya menjadi boleh, hukumnya itu menjadi boleh, itu harus apa? Harus ada dalilnya, ya. Wa dalil huna, yaitu apa? Dan dalil di sini adalah
apa khusobi bil fiddah, itu dikhususkan dengan perak, bukan ya emas. Tidak disebutkan dalil tentang bolehnya menambal dengan emas. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hunalika farqun kabirun bainadz dzahab wal fiddah. Dan di sana apa? Ya, perbedaan yang besar ya, antara zahab dan fiddah. Kenapa? Karena zahab itu apa? Aghla. Ya, karena emas itu apa? Mahal harganya. Wa tafakhur fihi aktsar, dan merasa apa? Berbangga diri dengannya, ya, bermegah-megahan dengan menggunakan emas itu adalah ya lebih banyak. Fala yuqasun nafis ala maduna, maka tidak dikiaskan suatu yang berharga itu ya apa atas yang tingkatannya itu di bawahnya. Ya, dan juga apa? Misalnya emas malah nanti apa memicu apa? Bisa dicuri, bisa ini karena emas ya seperti itu. Ya, harganya sekarang ini di negeri Arab ataupun di negeri kita juga sama ya. Perbedaan perak dengan emas harganya jauh sekali. Di Indonesia jauh sekali juga. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Yaitu bahasanya harganya emas ya dengan perak. Sekarang perak apa namanya harganya jauh sekali daripada harga emas. Makanya ketika ya mengeluarkan zakat itu kalau nanti mereka yang menggunakan nisab dengan apa? Dengan perak, yaitu suatu nilai apa masih kecil itu sudah masuk padanya apa? Ya, sudah masuk padanya ya nisab kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau menggunakan emas ya masih selisihnya jauh sekali. Ya, kalau misalnya perak itu dengan 595 gram ya itu dikeluarkan zakatnya. Kalau menggunakan emas berapa? 85 gram, jauh sekali ya antara emas dengan perak. Yaitu dalam nanti apa terkait dengan nisabnya zakat mal maksudnya. Bisa dipahami di sini? Kemudian kita lanjutkan tentang babu atau babun ya, kalau dibaca babun berarti apa nanti? Ada babun gitu. Ya, kalau kita baca babu izalatin najasah wa bayaniha. Bab tentang menghilangkan najis dan penjelasannya. Ya, izalatun najasah ya, menghilangkan ya najis, itu maksudnya adalah apa? Ai kaifiyatu izalati hadhihi najasah. Itu maksudnya menghilangkan, ini adalah tata cara tentang apa menghilangkan ya najis. Qauluhu wa bayaniha. Ai bayan al-a'yan an-najisah. Itu tentang apa? Ya a'yan, itu terkait dengan zat yang najis. Ya, terkait dengan zat atau sesuatu perkara-perkara yang najis. Wal a'yan takunu najisah idza hakama syara' bi najasatiha. Ya, dan a'yan itu suatu barang, suatu benda itu menjadi najis apabila apa? Syariat itu apa? Menghukumi akan ya najisnya. Wa katsirun minha sanata'arraf, dan banyak darinya nanti kita akan apa? Kita akan mengenal ya sanata'arrafu alai minal ahadits al-atiyah. Ya, seperti itu. Kalau di matan saja awalnya apa judulnya? Ahmad di sini. Terus langsung hadisnya. Oh iya. Jadi nanti untuk membedakan antara apa yang ditulis ya Ibnu Hajar, berarti qala mu'allif babu izalatin najasah wa bayaniha. Kemudian di sini berarti apa? Izalatin najasah yang punya kitab itu apa? Itu adalah ya syarah dari Syekh Taufik. Kemudian al-hadits. Siapa yang membaca? Ya Abu Zakaria, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar rahimahullah taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu qallan qala la akhrajahu Muslim. Ya. Itu hadis yang ke-24 dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu. Itu Rasulullah sallallahu pernah ditanya tentang apa? Khamr yang dijadikan menjadi apa? Khal. Apa khal? Cuka.
ya, beliau mengatakan la, ya, anil khamr, yaitu khamr itu, ya, suatu yang memabukkan dan suatu yang diharamkan, ya, dijadikan menjadi, ya, menjadi apa? Menjadi cuka. Qala la, akhrajahu Muslim. Tahrid hadis ini adalah apa? Hadis Anas, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dijadikan. Jadi ini ada apa? Ada campur tangan dari apa? Dari manusia, ya, karena ingin menjadikan apa? Menjadikan khal dari khamr, ya. Kemudian fikih hadis, ya, diantaranya al-masalatul ula, ya, pembahasan yang pertama yaitu tentang najasatul khamr. Yara jumhur alil ilm annal khamra najisun, ya, berpendapat jumhur ulama, mereka mengatakan bahasanya apa? Khamr itu najis. Ya, jadi khamr itu adalah apa? Najis. Ya. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, hanya saja ya khamr. Ya, khamr ini yang disebut pertama, khamr wal maisir. Apa maisir? Judi. Wal ansab. Apa ansab? Ya, patung-patung berhala. Wal azlam. Apa azlam? Mengundi nasib dengan apa? Dengan anak panah. Rijsun. Ya, di sini dikatakan rijsun. Ya, jumhur ulama mengatakan ya bahasanya rijsun sini bermakna apa? Najis. Min amali syaitan. Dari amalannya syaitan. Warijus itu an-najis atau an-najas. Ya, walau alam ya, masalah pembacaan kalau kita lihat kayak pernah ada dibaca najas, ya, terkait dengan apa? Najis dan najas. Cuma berbeda antara sifat dengan, ya, misalnya apa? Masdar seperti itu. Wa huwa fil ayah aidun ala kullil madkurat fiha. Ya, bahasanya rijus yang terdapat dalam ayat itu aid. Apa aid? Kembali, ya, pada semua yang disebutkan dalam pihak dalam ayat. Itu kembali ke berapa perkara? 4 perkara, ya, 4 perkara. Wa minha al-khamr, dan diantaranya adalah apa? Khamr, ya. Wala takunul alat al-madhkurah fil ayat najisah lil ijma'i ala taharatiha. Ya, tetapi di situ dikatakan wala takunul alat, ya, dan tidaklah apa? Alatnya, ya, alat yang disebutkan, ya, di dalam apa? Alat, yaitu peralatan yang disebutkan fil ayah itu najisah. Itu kalau masalah peralatannya tidak menjadi najis karena adanya ijma', ya, ijma'nya ulama, kesepakatan para ulama tentang kesuciannya. Ini alatnya, ya, maksudnya apa? Ya, nanti kayak berhala, ya, atau alat yang digunakan untuk apa? Mengundi nasib, apa namanya, anak panahnya, ya, di situ apa? Di situ alatnya apa? Suci. Tapi apa? Di situ bahasanya yang diharamkan adalah apa? Ya, perbuatannya, yaitu karena perbuatan mengundi nasib, ya, perbuatan mengundi nasib, karena ada dalilnya bahasanya apa? Ya, yang di situ ijma'nya para ulama tentang sucinya apa? Sucinya alat, ya, peralatan. Ya, khilafan libni Hazim. Ya, khilafan libni Hazm. Ya, berbeda dengan apa? Ya, apa yang diambil pendapat oleh, ya, Ibnu Hazm. Ini salah satu pemegang apa? Mazhab, ya, Dzahiriyah. Kemudian tentang khamr, ya, wa uriqat fi syawari al-Madinah. Ya, dia apa? Dituangkan, dibuang, ya, di jalan-jalan Madinah. Kenapa? Atau ini terkait dengan apa? Khamr, ya, peralatan, ya, kalau disebutkan, ya, isyaratnya di sini apa? Wala takunul alat al-madhkurah, ini semuanya, ya. Wa uriqat fi syawari al-Madinah, dan dibuang di jalan-jalan di Madinah,
li'anna fi naqliha ila kharijil Madinah ya kulfah ya wa masyaqqah. Ya karena membawanya kalau harus dibawa ya ke luar dari kota Madinah maka akan menjadi suatu kulfah, suatu beban, wa masyaqqah yaitu dan kesulitan. Jadi mereka dahulu para sahabat ketika mendengar pengharaman tentang khamar, mereka langsung menjalankan apa yang Rasulullah SAW telah sabdakan. Ya memang kalau membaca dalam tafsir ayat tentang keharaman khamar itu ada ada marhalahnya. Ya ada tingkatan-tingkatannya. Ya ada tingkat-tingkatannya dari sejak awalnya hingga akhirnya diharamkan. Itu kalau dalam pembahasan tafsirnya di situ ada tingkatan-tingkatan dalam pengharaman khamar. Ya. Ini disebutkan bahwasanya dituangkannya atau dibuangnya di jalanan karena karena ada kesulitan atau namanya suatu kulfah, yaitu beban, karena harus membawa, harus keluar sehingga adanya masyaqqah. Ya. Kemudian wa yalzam minhu ta'khiru ma wajaba 'alal fawr min at-takhallus minha. Dan juga kalau harus dibawa dulu, diangkat-angkat dulu nanti mengharuskan akan diakhirkan apa yang telah wajib untuk segera dibuang. Alal faur itu segera cepat dilakukan minat takhallus, untuk berlepas diri darinya dari khamar, sehingga langsung para sahabat itu spontan langsung menuangkan, membuang khamar ketika pengharaman tersebut telah turun itu. Kemudian wada ba'du salaf, dan sebagian salaf mereka berpendapat wa ba'dul fuqaha wa ba'dul mutaakhirin seperti Syaukani kita telah sampaikan yaitu belum terlalu lama 1250 meninggalnya. Wa Ibnu Utsaimin tahun berapa Ibnu Utsaimin meninggal? 1421. Wal Albani 1400, kalau tidak Syekh bin Bas itu 20. Kalau Albani itu kayak yang pertama Syekh Albani 1419. Kita ada 4 tahun, dalam 4 tahun ada 4 ulama para a'immah ahli sunnah meninggal berturut-turutan. Itu pertama Syekh Albani, yaitu kayak 1419 atau itu. Kemudian Syekh bin Bas 1420, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin 1421, kemudian Syekh Mukbil 1422. Itu bisa diulang lagi nanti kembali. Wal Albani ilal qaul bi taharati ainil khamr. Ini Imam Albani dan Ibnu Utsaimin mereka berpendapat, dan juga sebelumnya itu dari kalangan fuqaha dan sebagian dari kaum salaf mengatakan bahwasanya khamr itu adalah suci. Tahara ainil khamr. Zatnya khamr itu adalah suci. Wa in kanat muharramatan. Jadi sekalipun itu dia diharamkan tetapi zatnya suci. Yang diharamkan itu apanya? Yaitu meminumnya. Ini menurut pendapat yang kedua. Kalau jumhur ulama mengatakan bahasanya khamr itu adalah najis. Yang diharamkan itu adalah meminumnya, dan termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Li'annal asla at-taharah, karena asal suatu hal asal dalam perkara itu adalah suci. Wa ma jaa fil ayah, dan apa yang datang dalam ayat la yuradu birijis fiha an-najis. Tidaklah yang dimaksud dengan rijis tersebut adalah najis. Falafdhatu rijis, karena lafaz rijis tersebut itu juga diitlaqkan, maksudnya bisa digunakan untuk memberikan makna najis, lakinnaha ahyanan, akan tetapi ahyanan terkadang la tutlaqu alaihi idza wujidat qarinah. Akan tetapi terkadang tidak diitlaqkan padanya apabila ada qarinah. Itu tidak diitlaqkan dengan makna najis kecuali dengan qarinah. Karena wal qarinah huna, dan qarinahnya maksudnya bukti bahwasanya ini tidak
najis. Bahasanya rijis di sini apa? Kembali kepada 4 perkara. Ya, khamr wal maisir wal ansab wal aslam, ya. Dan ini wahadil alat, ya, alatul maisir. Ya, terkait dengan apa? Alat untuk apa? Maisir. Alat untuk berjudi itu apa? Alatnya najis atau tidak? Tidak. Ya. Wal aslam, panahnya najis atau tidak? Tidak. Ya, laisat najisah, ya, al ain. Ya, fal maksud, ya, min kauniha rijsan, dan yang dimaksud dari rijis di sini adalah muharramah. Ya, kuat kan? Ya, pendapat yang kedua ini apa? Kuat. Ya, yaitu apa? Diharamkan. Ya, syadidah al-hurmah. Yaitu sangat apa? Diharamkan. Karena apa? Disebutkan di situ adalah min amali syaitan. Ya, maka begitu juga karena yang lainnya yaitu alat-alat untuk berjudi, kemudian apa? Anak panah. Ya, di situ apa? Ya, dan berhala kan diikutkan kan, ya, khamr ini diikutkan 3 hal yang apa di situ apa, zatnya atau peralatannya itu tidak najis, ya. Jadi disebutkan bahkan apa, ya, itu sudah sepakat para ulama, ya, tidak najis, ya, peralatannya, yaitu peralatan untuk mengundi nasib dan peralatan untuk berjudi dan juga apa, berhala. Jadi zat berhalanya, tetapi yang diharamkan itu adalah apa? Perbuatannya, ya, melakukannya, ya, seperti itu. Fal maksud min kauniha rijsan ay muharramah, itu sadidah al-hurmah, itu apa? Sangat diharamkan min amal syaitan. Fakadzalikal khamr, begitu juga apa? Khamr, maka ini apa? Yakunu mithlaha, maka khamr itu apa? Juga, ya, semisalnya bidalalatil iktiran, itu dengan dalil apa? Iktiran, yaitu apa? Diiringkan, ya, diiringkan, ya, seperti itu. Kemudian waqad waradat adilatun minas sunnah, dan juga telah datang dalil-dalil dari apa? Dari as-sunnah. Yufhamu minha annal khamra laisa najisan, ya, di sana bahasanya apa? Dalil dari as-sunnah, ya, khamr itu apa? Tidak najis, yaitu minha ma fi sahihain min hadithi Anas. Ya, di antaranya adalah apa yang terdapat dalam Bukhari Muslim dari hadis Anas, ya, beliau berkata, kuntu sakiyal qaum. Ya, dahulu, ya, Anas radhiyallahu ta'ala itu sebagai apa? Apa saki? Apa saki? Itu seorang yang menuangkan, ya, seorang yang menuangkan apa? Qaum. Ya, seorang yang menuangkan apa? Menuangkan khamr. Makanya di antaranya apa? Laknat, ya, apa tentang khamr kan ada berapa? Ada 9 atau berapa? Itu di antaranya adalah apa? Yang menuangkan. Ya, itu yang dalam khamr, ya. Ada yang membawanya, membelinya, menjualnya, ya. Atau itu dalam riba. Ya, riba juga seperti itu. Jadi nanti yang menjadi saksi, ya, dan juga yang menulisnya, saksi, apa namanya? Itu tentang apa? Dosa besar antara riba dengan apa? Tentang masalah apa? Khamr. Yaitu kuntu sakil khamr. Ya, kuntu sakil khamr. Ya, kuntu sakil qaum. Dulu aku adalah apa? Ya, seorang yang menuangkan khamr, ya, di khalayak. Ya, di khalayak ramai. Ya, yaitu di khayal itu orang banyak. Yaitu fi manzili Abi Thalhah. Ya, di rumahnya Abi Thalhah. Ya, Abi Thalhah suaminya siapa? Ummu Sulaim. Kalau Ummu Salamah istrinya Rasulullah SAW. Kalau Ummu Sulaim, ya, istrinya Abu Thalhah. Wa kana khamruhum yauma idzin al-fadid. Ya, jadi apa? Khamr mereka yauma idzin ketika itu adalah al-fadid. Ya, ini khamr yang apa? Yang paling apa? Mereka maklum apa? Sudah mengenalnya. Itu khamr yang paling ini, ya, bagusnya. Bisa kita, ya, carikan lagi. Fa amara Rasulullah sallallahu munadiyan yunadi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, ya, seorang yang apa? Yang menyeru untuk apa? Mereka untuk mengabarkan, untuk meneriakkan, untuk berteriak, maksudnya untuk, ya, memanggil, ya, ala innal khamra qad hurimat. Ya, ketahuilah sungguhnya apa? Khamr itu telah apa?
telah diharamkan. Ya, qala faqala li Abu Talha. Ya. Kemudian apa? Anas mengatakan, ya, lalu berkata, atau perawi di situ apa? Ya, perawi setelah Anas itu mengatakan faqala li Abu Talha. Ya, Anas berarti. Faqala li Abu Talha. Kemudian apa? Abu Talha, ya, berkata kepadaku, uhrud fa ahrikha. Kamu keluarlah, kemudian apa? Tuangkanlah, suruh apa? Membuang. Fa kharatu fa haraktuha. Maka aku keluar, kemudian aku tumpahkan. Ya, aku tumpahkan. Ya, ditumpahkan fajarat fi kakil Madinah. Kemudian apa? Ya, khamr tersebut apa? Mengalir di sikak, yaitu di jalan kota Madinah. Ya, kemudian dikatakan di sini walau kana al-khamru najisan, seandainya khamr itu najis, ya, maka apa? Lama uhrika fi syawari, maka tentu tidak dia apa? Ditumpahkan di jalan. Ya, bagaimana nanti manusia lewat kemudian nanti terkena apa? Terkena najis. Ya, wasari al-Madinah laisat amakin li iraqatin najasa fiha. Karena jalan-jalan di Madinah itu bukan tempat untuk apa? Ditumpahkan najis di, ya, padanya atau di dalamnya. Bisa dipahami ini pendalilan mereka yang mengatakan bahasanya apa? Khamr itu tidak najis, tapi apa? Haram, sangat diharamkan. Ya, ini dalil yang digunakan untuk apa? Mengatakan bahasanya khamr itu tidak najis. Ya, ini ya pendapat yang kedua. Wa kadzalika ma jaa fi sahih Muslim. Begitu juga apa yang terdapat dalam sahih Muslim, anna rajulan ata bina'in fihi khamr. Bahwasanya seorang, ya, ada seorang laki-laki yang datang dengan membawa apa? Membawa bejana, ada di dalamnya apa? Air. Faqala lin Nabi sallam, ya, aharamun hada, ya, apakah ini haram? Jadi khamr itu dihukumi apa? Muannas kan, ya, aharamun hada, jadi khamr itu dihukumi muannas. Qala Nabi sallam na'am, ya, fasabbaha baina yadayn Nabi sallam. Kemudian apa? Seharusnya fasababtuha kan, ya, kemudian aku, ya, maksudnya apa? Aku tuang apa? Aku tumpahkan di hadapan, ya, atau fasobbaha baina yaday an-nabi sallallahu. Kemudian Nabi sallallahu itu maksudnya fa'ilnya sobba. Nabi sallallahu menumpahkannya di hadapanku, ya, menumpahkannya di hadapanku. Kemudian falau kanat najisah, seandainya khamr itu najis, la makana laikon, ya, antusabba mubasyaratan, ya, baina, ya, yadain Nabi. Maka seandainya apa? Ya, apa? Seandainya itu bukan apa? Bukan najis. Falau kana najisa, seandainya khamr itu najis, maka di situ apa? Tidaklah layak, ya, dituangkan, ditumpahkan, antusabba mubasyaratan, yaitu apa? Ditumpahkan, ya, di hadapan Rasulullah SAW. Ya, wahadal qaul qawi. Ya, Syekh Taufik mengatakan wahadal qawi lakin liqillatil qailina bihi la tatma'innu an-nafsu lil qaul bihi. Bisa dipahami kesimpulan beliau. Ya, pendapat ini kuat, yaitu yang mengatakan bahasanya apa? Ya, khamr itu apa? Ya, khamr itu adalah tidak najis, ya, haram. Ya, tetapi liqillatil qailina bih, karena sedikitnya, ya, ulama yang mengatakan, ya, dengan pendapat ini. Kemudian beliau katakan la tatma'innu nafsu lil qauli bihi, yaitu apa? Jiwa ini tidak merasa tenang. Ini Syekh Taufik, ya, maksudnya di sini untuk berpendapat atau untuk mengatakan, ya, bahwasanya khamr itu apa? Tidak najis. Ya. Karena apa? Di sana pendapat yang pertama, pendapatnya siapa? Jumhur ulama, ya, diantaranya nanti yang antum bisa ambil faedah, ya, itu diantaranya bahasanya apa? Kita susah untuk menyelisih jumhur, karena di sana jumhur, namanya jumhur ulama apa? Ya, mereka sudah apa? Ya, meneliti dan mereka apa? Ini, ya, sekali lagi bahasanya apa? Sebagian ulama pun yang mengatakan menyelisih jumhur itu adalah perkara yang apa? Yang berat. Ya, kalau sudah ada di situ apa pendapatnya jumhur,
memang kebenaran tidak apa? Tidak mesti, tidak selalu bersama jumhur. Ya, tetapi apa? Kebanyakan pendapat atau kebanyakan perselisihan dalam suatu perkara masalah fikih itu ya kebanyakannya adalah apa? Kebenaran itu bersama apa? Bersama jumhur. Ya, bersama jumhur. Ini diantara ya kalau nanti antum perhatikan ya dalam kitab beliau ini ya itu bahasanya apa menyelisih jumhur itu adalah suatu hal yang apa? Yang berat. Nah, sehingga dikatakan la tatma'inu an-nafsu lil qaul bihi. Tapi kalau kita ya itu tadi kalau bisa membahas lagi itu lebih bagus sehingga ya nanti akan mengetahui kebenaran itu lebih gamblang, lebih jelas. Tapi antum sudah tahu setidaknya bagaimana dalam pendalilan para ulama ya ketika menguatkan mana yang kuat di antara dua misalnya adanya perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada gambaran kan? Ya, karena ini nanti untuk menguatkan antum belajar apa? Ya, belajar usul fikih juga, yaitu tadi. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala berikan ya kemampuan dan ini kembali ke antum semua. Kalau antum ya nanti mempunyai niatan, ya semuanya akan dimudahkan. Ya, karena masalah fikih ini berapa banyak perkara agama yang belum kita ketahui. Ya, belum kita ketahui dalam hal misalnya wudu, dalam hal sholat, ya, dan dalam hal yang lainnya. Sedangkan itu adalah yang berkaitan dengan apa? Ya, apa yang kita lakukan ya setiap harinya. Ya, apa yang kita lakukan setiap harinya. Bisa dipahami kan? Ini kan, jadi kita paparkan ya apa yang beliau sebutkan di sini, ya, sampaikan dan akhirnya itu menunjukkan apa kehati-hatian. Ya, kadang seorang bahid, ya, seorang pembahas itu juga itu. Ya, beliau katakan di akhir wa hadzal qaul qawi. Itu bahasanya khamr itu tidak najis, lakin akan tapi liqillatil qailina bihi, karena tadi sedikitnya yang mengatakan dengannya la tatma'innu an-nafsu lil qauli bihi gitu. Ini ya kesimpulan yang beliau. Ya, kalau nanti antum dapat yang lain itu enggak, ya ini kita sampaikan apa yang beliau sampaikan. Kemudian kita ambil satu, yaitu al-masalah tsaniyah, ittikhadul khamri khallan, yaitu apa? Hukum tentang apa? Ya, mengambil khamr itu sebagai apa? Menjadi apa? Khal. Menjadi apa tadi? Cuka, ya, menjadi cuka. Alladzi alaihi jumhur ulama annahu la yajuz. Ya, jumhur ulama ya, mereka mengatakan bahasanya tidak boleh merubah khamr itu menjadi khal. Ya, wala yajuz al-intifa' bih. Dan juga tidak boleh memanfaatkannya. Ya, fala yahillu akluh. Tidak halal ya, memakannya. Ya, fala yahil berarti di situ ada nahi kan? Ya, faqad su'ila Rasulullah sallallahu anil khamri tuttakhadhu khallan. Ya, telah ditanya Rasulullah SAW tentang khamr yang dijadikan dirubah menjadi khal, ya, cuka. Beliau mengatakan la, panaha Nabi sallam anhu wa nahyu yaqtadi at-tahrim. Ya, dan larangan di situ ya memberikan faedah tahrim, yaitu pengharaman. Ya. Wa rawa al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma an Anas bisanadin ukhar, ya, atau bisanadin akhar. Seharusnya akharan, tapi ya itu tadi Allah Ta'ala alam, yaitu karena ya cetakan ya kadang yaitu tentang harokat kayak gitu ya kadang kurang ya. Sebetulnya bisanadin akhar hasan, yaitu dengan sanad yang lain yang hukumnya hasan, yaitu anna Abu Talha sa'ala Nabi SAW, bahwasanya Abu Talha itu bertanya kepada Nabi SAW an aitam warithu khamran, ya, itu tentang ya para anak yatim yang mereka itu mewarisi khamr. Ya, faqala ahrigha, kemudian Nabi SAW mengatakan tumpahkanlah, itu buanglah. Kemudian afala naj'aluha khallan, kemudian Abu Talha bertanya, ya, tidakkah kita bisa gunakan rubah menjadi khal, ya, supaya bisa dimanfaatkan? Qala la, la jangan la tuhawilha ila khal, yaitu janganlah engkau
ya engkau rubah menjadi apa? Khal. Dan juga apa? Wala yahilu al-intifa'u bihadza alladhi sara khallan bisababi fi'lil fa'il. Ya, tidak halal ya mengambil manfaat atau menggunakannya ya, menggunakannya dengan apa yang telah menjadi apa? Telah menjadi cuka dengan sebab fi'il fa'il. Ya, bisa bagi fi'il fa'il. Maksudnya fi'il fa'il apa? Sudah dia apa? Digarap oleh manusia. Sudah melalui proses, bukan jadi dengan sendirinya. Ya, bedakan ya, nanti jadi dengan sendirinya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala apa menjadikannya itu tanpa campur tangan dari apa? Tangan manusia. Ya, dengan apa? Kalau itu apa? Melalui proses ya atau dengan campur tangan manusia. Ya, kita baca yang pertama. Ya. Kenapa? Di sini apa? Rasulullah SAW melarang. Ya, Nabi sallam idza harama syai'an haramal intifa' bihi. Karena Rasulullah SAW ketika mengharamkan sesuatu maka juga apa? Mengharamkan mengambil manfaat dengannya. Khilafan di dhahiriyah. Ya, berbeda dengan pendapatnya dhahiriyah alladzina yaqulun huwa haram. Ya, itu haram tetapi apa? Lakin yajuzul intifa'u bih. Ya, tetapi bisa dimanfaatkan sama dari sisi apa? Bahwasanya hukumnya haram tetapi apa? Tidak boleh dimanfaatkan ini kalau menurut pendapatnya dhahiriyah. Kemudian warawa Abu Ubaid di Kitabil Amwal wal Baihaqi fi Sunanih ya dari Umar qala la ta'kul khallan, jangan kau makan atau minum khal ya min khamrin ubsidat, ya dari khamr yang sudah rusak kemudian dirubah menjadi apa? Khal, ya hatta yabda'a lillahi bi fasadiha, ya sehingga apa? Yabda'a lillahi bi fasadiha, itu mulai apa? Mulai sudah rusak. Ya. Apa Allah kalau Allah nanti apa menjadikan khal dengan tanpa apa? Tanpa campur tangan manusia, ya. Maka di situ apa? Tobal khal, maka khalnya itu apa? Ya, baik. Wala ba'sa alam ri'in asaba khallan min ahlil kitab ayyab ta'ahu. Yaitu tidak mengapa, yaitu seorang apabila mendapatkan khal dari ahli kitab untuk apa? Ya, untuk menjualnya. Atau yabta itu biasanya apa? Untuk membelinya. Malam ya'lam annahum ta'ammadu ifsadaha. Ya, selama mereka itu apa? Tidak diketahui bahwasanya itu apa? Dengan sengaja apa? Merusaknya. Maksudnya apa? Sekali lagi dengan apa? Campur tangannya manusia. Ya, afsada di situ maksudnya apa? Minson il insan. Ya, bahasanya apa? Dengan campur tangannya manusia, huwallazi afsadahu wa hawalahu. Itu dia yang apa? Yang merusaknya dan merubahnya. Wa dzal athar sanadu sahih wa huwa shawab lima sabaqa dzikruhu. Jadi apa? Jadi khamr itu apabila berubah ya menjadi khal itu dengan apa? Dengan sendirinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala apa? Menjadikannya menjadi khal itu dengan tanpa ada campur tangan manusia, maka apa? Tidak mengapa dimanfaatkan, tidak mengapa apa? Ya, digunakan. Ya, tetapi kalau perubahan antara khamr menjadi apa? Menjadi khal itu adanya campur tangan ya manusia, misalnya sudah dikerjakan di pabrik, ya pengen daripada khamr tahu haram. Kemudian apa dirubah menjadi khal supaya halal, maka ini tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, sebagaimana di situ ya, di sini kalau masalah yang setelahnya kita baca sekalian mungkin al-masalatu tsalitsah. Ya, idza huwila al-khamr ila khal hal yasiru tahiran. Apabila dirubah khamr itu menjadi khal, apakah menjadi suci? Ya. Apakah itu akan menjadi suci? Madhabul Hanafiyah wa Dhahiriyah wal masyhur indal Malikiyah annahu yasiru tahiran. Maka nanti menjadi suci. Ya, menjadi suci. Wa in haruma aklu hadzal khal al-muhawwal minal khamr. Ini yang dengan campuran ya, dengan campuran apa? Campur tangan manusia. Ya, kalau masalah sucinya suci. Ya, masalah sucinya suci. Fatadhir la farqa fihi baina ma hasala bi fi'lillah wa fi'lil adami. Kalau masalah apa? Sucinya baik Allah Subhanahu wa taala yang merubahnya ataupun campur tangan manusia, maka terkait dengan khalnya itu adalah apa? Suci. Ya. Itu suci. Ya, katadhiri thaw wal arad minan najasah. Seperti apa? Ya, sucinya apa? Pakaian itu
ya dengan apa? Dengan tanah. Itu kalau wanita kan, kalau wanita kemudian apa di situ ada najis, kemudian setelahnya ada tanah, maka ya pakaiannya itu ya suci. Kan pakaian wanita karena saking panjangnya kan, kadang di jalan ada apa? Adanya najis. Kemudian apa? Ya, bergesekan dengan tanah, maka itu adalah ya sucinya. Ya, itu pensuciannya di antaranya. Ya, atau nanti apa? Sandalnya seorang itu apa? Sandalnya seorang ketika masuk masjid supaya apa? Melihat di bawahnya kan. Kemudian kalau adanya digosokkan seperti itu. Ya, kata tahiri taub wal ard minan najasah. Itu taub maksudnya ini wallahu taala alam, yaitu terkait dengan pakaiannya wanita. Wal mangkul an jumhuril ulama annaha la tadhur. Ya, kalau jumhur ulama ya yang dinukilkan ya menurut jumhur ulama annaha la tadhur atau la tutahhar, bahwasanya apa? Ya, khal tadi apa? Tidak, atau annaha la tadhur, yaitu tidak menjadi suci. Ya, faman usyar'i minal intifa' biha dalilun ala baqaiha ala halatiha an-najisah. Ya, wal qaul awal adhar wallahu a'lam. Ya, kalau di sini beliau apa? Menguatkan bahasanya pendapat yang pertama apa? Ya, itu lebih apa? Lebih kuat dalam masalah sucinya ya. Bukan, bedakan ya nanti ya antara permasalah itu bedakan. Ya, wal qaul awal adhar. Jadi pendapat yang pertama akan sucinya ya apa? Sudah menjadi khal, ya, sudah menjadi khal, baik itu dengan apa? Campur tangan manusia atau Allah Subhanahu wa taala yang mengubahnya, ya, itu sama-sama suci. Ya, itu sama-sama suci, khalnya itu sama-sama suci. Ya. Adapun tadi apa? Ya, terkait dengan apa? Ya, kalau ada campur tangan manusia, maka itu apa? Ya, dari khamr kepada khal itu tidak menjadi apa? Halal, yaitu maksudnya haram. Tetapi kalau khamr ya menjadi khal dengan tanpa ya campur tangan manusia, itu adalah apa? Ya, suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang merubahnya. Ya. Kalau yang mengetahui proses pembuatan khal itu lebih mereka akan ada gambaran lebih banyak. Siapa yang di sini tahu Pak, ada pabrik yang membuat pembuatan apa? Cuka? Ada yang pernah lihat? Ya. Itu. Jadi gambarannya seperti itu ya. Nah, nanti coba ada yang coba mencari apa tentang bagaimana pembahasan apa cara pembuatan apa cuka. Jadi nanti biar ada ya gambarannya. Ya seperti itu. Nah, kemudian sekalian aja ini selesaikan. Al-masalatu rabi'ah, idza tahawwala al-khamr ila khal bi nafsihi. Ini yang kita maksudkan. Jadi apabila khamr itu berubah menjadi khal itu bi nafsihi. Ya, maksudnya apa? Allah yang merubahnya kan? Ya. Duna tadakhul min ahadin, dengan tanpa campur tangan ya seorang pun. Ya, dengan tanpa campur tangan seorang pun. Ya, kafatu ahlil ilm ila man syad. Ya, itu semua ahlul ilm kecuali orang yang berbeda sendiri ya, ala annahu yakunu halalan. Bahwasanya khal tersebut adalah apa? Halal, boleh diminum, boleh dimakan. Wabitali yahilu al-intifa'u bih. Ya, li'anna madah khal madah tahirah. Karena khal tersebut adalah apa? Ya, suci, adalah benda yang suci. Wa tahawul hasala, dan perubahan ini apa? Terjadi duna tadakhul minal bashar. Ya, itu dengan tanpa campur tangan dari manusia. Ya. Ya, biwad'i mawadin fi, dengan meletakkan apa? Ya, bahan di dalamnya. Ya, dan juga karena atharnya Umar. Ya, hatta yabda'a lillahi bifasadiha. Wa dzalika hina taba al-khal. Ya, sehingga apa? Yabda. Ya, mulai bahwasanya apa? Ya, di situ apa? Ya, yabda'a lillahi bifasadiha, bahwasanya telah rusak. Ya, dan Allah lah yang apa? Yang merubahnya. Ya, wa dzalika hina tabal khal, yang demikian itu ketika apa? Khal itu top itu apa? Yang menjadi baik, atau ya maknanya di sini apa? Ya, bahwasanya perubahan tersebut adalah tanpa ada campur tangan dari apa? Manusia.
ya, tanpa ada campur tangan dari manusia. Bisa dipahami ini? Bisa? Coba ringkaskan. Bisa coba enggak? Ya, insya Allah apa yang akan datang ya, saya minta ya ada yang meringkaskan. Ya, bahwasanya khol, kalau saya ya ringkaskan sedikit, bahwasanya khol apabila itu terjadi dari khamr yang di situ ada campur tangan manusia, maka apa? Maka haram. Ya, tidak bisa digunakan juga. Adapun khol apabila itu terjadi dengan dari khamr tanpa campur tangan manusia, maka halal ya dan suci, dan kedua-duanya suci, baik itu dari kalau masalah sucinya kholnya dari khamr ya itu dengan campur tangan manusia atau dengan Allah Subhanahu wa taala merubahnya, maka itu sama-sama sucinya. Masalah barangnya ya, masalah zatnya khol ya, seperti itu secara ringkasnya seperti itu ya. Kita sudah selesaikan tentang ya hadis Anas ya, hadis Anas itu Rasulullah SAW bertanya tentang khamar, apakah boleh dijadikan khal, kemudian la, karena karena itu ada campur tangan dari manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.